semakin kita rajin ya memberitahukan kebenaran itu, semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Itu. Jadi intinya firman Tuhan harus diperdengarkan. Sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19-20, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa memberkati kamu dan menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah itu motivasi saya. Ya. Nah, Agatha, banyak sekali warganet bertanya ya, pengetahuan tentang Al-Quranmu keren banget gitu loh. Kok bisa sih, Agatha? Hanya sedikit itu. Jadi saya memang sebelumnya dari Muslim dan sedikit banyak mengetahui dan tertarik untuk tahu lebih dalam, karena selama ini saya hanya menjalani kehidupan saya sebagai Muslim yang hanya sekedar hari-hari itu sholat ya, rutinitas biasa tanpa banyak sekali mendalami sampai ke ilmu ma'rifatnya. Dan beberapa kali juga saya ikut kajian. Dan itu dasarnya, basicnya. Itu tahun berapa ya pencarian itu dilakukan? Ada sekitar 7 tahun yang lalu lah. Lama, dan sempat juga saya agnostik, kembali lagi cari saya kemana-mana gitu, cari kebenaran. Sebelumnya itu saya cari, saya mau bersandar kepada Tuhan yang benar. Gitu. Tapi saya tidak menemukan pengertian akan sandaran hidup saya gitu, karena ini sebenarnya dari kecil ya. Saya berpikir keras ketika orang tua saya meninggal. Pertama itu sekali waktu saya kecil, bapak saya meninggal. Kenapa saya bersedih? Ada banyak pertanyaan. Kenapa saya harus ditinggalkan? Saya merasa kehidupan ini tuh tidak adil gitu bagi saya gitu, seorang anak kecil yang harus ditinggalkan bapaknya gitu kan. Nah, lalu tidak lama awal 2019 akhir 2019 waktu masa-masa Covid, lagi-lagi ada cobaan lagi, ibu saya meninggalkan saya. Jadi saya itu lama sekali jadinya yatim piatu. Sudah pertama yatim itu panjang sekali, dan akhirnya yatim piatu. Di situ saya mulai terguncang. Di situ saya nggak punya pegangan, terus saya juga kayak hilang harapan gitu kan, mau kemana abis ini gitu. Dan saya awalnya itu yang sibuk bekerja, hanya apa ya, kalau kita bilang menjalani hidup seperti layaknya orang biasa ya, mencari uang masa depan, cari uang masa depan gitu, tanpa kita ternyata perlu sesuatu. Begitu kerja pulang kayak ada yang kosong gitu. Apa yang saya butuhkan? Di situ saya mencari, saya butuh Tuhan. Tuhan yang benar, yang bisa membuat saya benar-benar damai dan menerima kodrat saya yang yatim piatu ini. Kamu anak tunggal atau? Enggak, saya ada beberapa. Iya, beberapa bersaudara. Menarik, Agatha. Apa momen ketika dirimu itu kan dalam pencarian, ketika memutuskan bahwa ini saya sudah mendapatkan Tuhan yang benar itu? Ketika saya bertanya kepada setiap guru yang saya temui ya, dari berbagai agama, saya hanya menanyakan, kenapa manusia harus mati? Dan kalau di dalam agama saya yang sebelumnya, memang fitrahnya manusia itu hidup untuk mati, hidup mati gitu. Itu sudah ditentukan dari sejauh yang saya ketahui gitu. Dan saya cari lagi nih di agama yang sekarang saya convert ya, ternyata ada lagi jawaban yang lebih kena dan lebih pas gitu. Ternyata manusia ini memang diciptakan bukan untuk mati. Akhirnya pertanyaan saya yang sebelumnya, kenapa manusia harus mati, kejawab di sini. Nah, itu saya dapatkan jawabannya dari Episkop Daniel Biantoro, guru saya. Nah, hanya beliau yang bisa dapat menjawab pertanyaan saya yang dari kecil ini, sejak saya ditinggal orang tua saya. Nah, ketika jawabannya Romo itu, sebenarnya manusia itu tidak diciptakan untuk mati. Makanya ketika kamu bersedih kehilangan seorang, kamu mengenang kekekalan itu di dalam setiap Romo gitu. Nah, dari situ saya langsung
wah, ini ternyata alasannya. Tapi tunggu dulu, kata Romo. Tuhan sudah siapkan sesuatu yang luar biasa untuk kamu itu kembali kepada fitrahmu. Karena Kristus Yesus itu telah diutus oleh Sang Bapa untuk menyelamatkan siapa saja yang percaya kepadanya. Jadi dari situlah pengharapan saya itu timbul lagi. Tadinya saya kira ya udah hidup mau mati, bahkan saya berkali-kali itu mencoba bunuh diri. Karena putus asa tadi gitu kan. Apa sih yang saya hidup ini, yang saya jalan ini hanya rutinitas biasa. Kerja pulang, kosong gitu. Nggak ada yang mau saya yang saya kejar gitu. Dan setelah tahu iman kekristenan itu seperti apa dalamnya dari episkop yang saya kenal itu, di situ saya mulai mengerti. Ternyata Tuhan hidup untuk saya dan saya harusnya hidup untuk Tuhan. Tadinya saya hidup untuk diri saya hidup untuk mati, itu dari pandangan saya sebelumnya, dan ternyata sekarang oleh kasih karunia Allah saya diciptakan, oleh kasih karunia Allah juga saya diselamatkan. Dari situ, itu momen yang paling berharga. Jadi pertanyaan saya selama ini terjawab di sini. Ini yang paling logis jawabannya. Kalau dulu kan ya bersyukur aja hidup, nanti kalau udah waktunya mati ya memang itu kodrat kita gitu, seperti yang sudah ditentukan. Tapi saya tidak puas dengan jawaban itu. Kenapa? Karena bagi saya gini, Pak, kalau Tuhan itu maha kasih, harusnya Dia menciptakan saya tidak untuk mati. Dan itu ternyata jawabannya ada gitu di iman Kristen ini. Dan dari situ saya memutuskan ikut katekisasi, lalu saya benar-benar masuk Kristen. Sebelumnya saya udah mundur, maju, mundur. Sempat ragu juga? Iya, karena begitu memutuskan, saya harus ngeliat keluarga saya lagi. Saya maju, saya lihat lagi keluarga saya itu terus. Jadi sekarang saya udah mantap untuk itu. Karena saya sudah berpengertian akan tujuan akhir hidup saya. Itu. Dan sudah yakin, seyakin-yakinnya? Yakin. Yakin ya? Wah, dua jempol. Dan sekarang sudah menjadi pengikut Kristus, bahkan melayani ya menjadi apologet. Nah, ada harga yang harus dibayar. Tentu. Pikul salib. Sudah alami apa saja? Wah, kalau ditanya udah alami apa aja, banyak. Tapi itu tadi, karena saya memandang Allah itu begitu besar, masalah saya jadi sekecil itu. Banyak. Pertama, penolakan itu pasti. Kehilangan keluarga itu pasti. Tidak diterima lingkungan itu pasti. Dicemooh itu pasti. Dan tidak berpenghasilan itu pasti. Jadi banyak hal yang saya pelajari dari setiap rangkaian hidup yang saya jalani ini. Terasa berat mungkin kalau kita tidak berpengertian, tetapi kalau kita sudah menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus, saya percaya masalah itu sebenarnya kecil. Seperti itu. Dari sekian tadi yang disebutkan, kehilangan keluarga, tidak berpenghasilan, dicemooh oleh lingkungan, tidak diterima oleh lingkungan. Dari antara semuanya itu mana yang paling berat menurutmu ya? Ditinggalkan keluarga. Itu. Seperti apa? Pentingnya keluarga sebenarnya bagi Agatha? Karena memang selama ini saya kosong gitu kan. Dari ketidakpunyaan orang tua itu yang paling penting sekali, karena walaupun kita jauh dari orang tua, tapi sekedar bertelepon, halo Bu, aku sehat gitu, itu kayak kayak nge-recharge kita gitu, waktu udah habis baterai gitu kan, cuman denger oh iya sehat udah gitu, itu kayak sesuatu yang saya harus mulai lagi ketika tidak ada orang tua. Nah, makanya kata saya pentingnya keluarga di sini.
ketika kita butuh dukungan, kita mau dibilang setangguh apapun ya, mau dibilang sekuat apapun, tapi keluarga itu memang yang paling utama. Kenapa? Karena kita itu satu tubuh kan sebelumnya gitu, dari orang tua kita gitu, itu kita satu tubuh. Kalau ada yang hilang itu pasti ada yang kehilangan juga dari tubuh kita gitu. Yang tidak begitu bisa saya tolerir untuk kesedihannya itu yaitu keluarga tadi. Gitu. Bukan tidak mungkin video kita ini ditonton oleh mereka. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada mereka. Kepada mereka. Untuk yang sudah meninggal atau masih melihat kita. Oke, saya hanya berharap dari tayangan ini kita saling mengerti gitu. Biarkanlah saya hidup dengan sebagaimana saya hidup untuk pilihan saya ini gitu. Kita saling bertoleransi gitu, walau kita beda keyakinan gitu. Saya juga berharap sekali sebenarnya ya, seandainya kalian mengerti bahwa Allah yang benar itu adalah Tritunggal, dan saya juga berharap semoga keluarga saya juga menjadi sama seperti saya. Itu harapan saya. Sering mendoakan mereka nggak sih, Agatha? Setiap hari. Sebut nama mereka. Setiap hari. Dalam doa saya, dalam sujud saya, dalam tangisan saya, pasti saya menginginkan satu keluarga yang utuh. Itu. Baik, semoga keluarga yang mendengarkan juga bisa melihat video ini ya, dan mendengarkan apa yang disampaikan, isi hati dari Agatha ya. Oke, kita sedikit bergeser Agatha. Mungkin juga ada banyak yang bertanya ya, mungkin tanpa menyebut nama sekolahnya, tapi Agatha sudah melewati pendidikan apa saja? Sampai SMA aja. SMA aja ya? Pernah kuliah tapi terputus karena itu nggak ada biaya dari orang tua kan, single parents, ibu tuh kerja sendiri, dan saya putus. Sampai SMA. Ada nggak sih di dalam hati Agatha punya keinginan belajar lagi mungkin tentang sekolah teologi ya? Ada, kemarin juga ada yang menawarkan gitu, tapi itu tadi, saya aja hidup hanya dari sini gitu kan. Masih bisa bertahan hidup sampai sekarang, puji Tuhan. Tapi kalau ada kesempatan untuk belajar teologi ya, kalau ada yang bisa membantu saya untuk itu, saya bersedia. Ya, pasti ada banyak ya God lovers yang mendengarkan ini, dan ada aja cara Tuhan ya untuk bisa membukakan jalan, dan barangkali bisa memberikan kesempatan ya untuk dapat beasiswa ya, entah di luar negeri atau di dalam negeri ya. Maunya di dalam negeri atau di luar negeri nih Agatha? Di mana aja. Mantap. Oke, orang kan mengenal Agatha ketika sudah berani terjun di apologetika ya. Nah, Agatha, kapan persisnya dirimu mulai berapologet? Itu akhir 2022 ya. Ya, jadi dari 2020 itu masih ngeliat-liat kan. Awal 2021, loh, ada perdebatan apa ini? Dari akhir situ dan di awal langsung lah saya lihat, oh ternyata seperti ini gitu ya. Iman Islam tuh seperti ini, iman Kristen tuh seperti ini gitu. Jadi saya di situ kan membandingkan. Tentu kita cari kebenaran itu. Dari seperti apa jawaban perdebatan di dalam sosial media, dari pertanyaan-pertanyaannya juga gitu, kita belajar dari situ. Banyak hal yang kita pelajari. Dan Agatha terus sampai sekarang belajar Alkitab? Sampai mati harusnya belajar. Itu ya, prinsipnya itu ya, sampai mati. Ya.
Dan bagaimana Agatha dan teman-teman bersiap ya untuk menuai ladang yang sudah menguning ini? Ini tadi sebelum acara ini kita udah ngobrol bahwa ini benar kata firman Tuhan, ladang sudah menguning dan pekerja kurang ini. Menurut Agatha gimana? Betul, tuaian itu banyak tetapi pekerja sedikit. Ya, saya sendiri ngalamin ya, waktu di TikTok ini ternyata banyak sekali dari non-Kristen itu mempertanyakan iman Kristen gitu. Sekurios itu mereka kan, penasaran gitu. Apa sih ini? Tuhan kalian tuh 3 kah? 1 kah? Keselamatan itu seperti apakah? Makanya dari situ saya juga terpacu. Jadi ini juga salah satu motivasi saya untuk setiap hari live gitu. Karena yang DM itu banyak. Kak, ini apa? Kenapa begini? Kenapa begini? Ayat ini bagaimana? Nah, dari situ akhirnya saya menyediakan wadah, itulah live saya, di mana orang siapa saja dengan iman apapun itu mempertanyakan iman kekristenan. Kenapa? Itu juga mungkin ya, bukan mungkin, tetapi ini pasti jalan yang Tuhan maksud itu untuk menuai sebanyak-banyaknya tuaian itu. Nah, dari situ saya termotivasi dan tetap ya, dari pertanyaan mereka yang tidak bisa saya jawab, pasti akan saya cari tahu gitu. Jadi dari situ banyak sekali jiwa yang diselamatkan. Puji Tuhan. Ya. Dan itulah penggenapan dari amanat agung. Hampir setiap bulan ada yang dibaptis. Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Di ujung video call telah hadir Bang Edwin, sahabat baik dari Agatha of Palermo. Kita coba tanya-tanya terkait Agatha kepada beliau. Selamat siang Mas Edwin, apa kabar? Shalom, selamat siang Pak Pose, apa kabar? Baik Pak. Ya Bang, makasih sudah bisa tersambung dengan Diaspora TV. Bang Edwin bisa ceritakan sejak kapan mengenal Agatha? Iya, makasih kesempatannya Bang. Pertama Agatha itu saya ya kenal itu di TikTok, di media sosial sekitar tahun 2022 ya kalau nggak salah itu. Di 2022 pertengahan atau udah deket akhir itu ketemu Agatha, dan waktu itu saya juga nggak tahu Agatha ini sebetulnya tahu kita berapologet itu dari mana, tiba-tiba datang. Dan saya awalnya tahunya memang dia itu Muslim gitu. Muslim, nanya tentang Alkitab, nanya tentang ini itu, teman-teman juga, bukan hanya saya. Jadi pada waktu itu ya kita jelasin aja seputar Alkitab yang dasar-dasar gitu. Akhirnya setelah berlanjut masalah yang lebih intens kayak Tritunggal, terus yang lain-lain, itu awalnya dari situ sih Pak. Jadi ketika itu apakah Bang Edwin memang dikasih tahu oleh Agatha bahwa dia benar-benar Muslim waktu itu ya? Kalau iya betul, dia waktu itu bukan hanya dia sebagai Muslim, tapi waktu itu memang VT-VT-nya itu memang nggak membuktikan dia itu Kristen waktu itu di situ. Dia masih nanya-nanya yang hal-hal yang menurut orang Kristen itu dasar, dia nggak tahu gitu. Bahkan yang paling simpel aja lagu sekolah minggu dia nggak tahu. Itu yang paling lucu. Kita ngebanyol sama temen gitu kan, sama Kristen, lagu apa, dia bilang apa itu gitu kan. Oh berarti kamu Islam ya gitu. Ternyata bener, akhirnya lama-lama ngaku dia gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan telah panggil Agatha, dan saat ini Agatha memutuskan menjadi apologet ya, dan juga kami kenal Bang Edwin terjun di dunia yang sama. Nah, sejauh mana ya Bang pelayanan apologetika lewat medsos ini, terutama di TikTok, efektif atau tidak Bang? Menurut Bang Edwin gimana? Ya zaman dulu mungkin kalau kita beritakan Injil ya, sebelum ada internet, sebelum adanya media sosial ya pasti susah Bang, pasti dari rumah ke rumah ya kan, atau kita ketemu siapa gitu. Mungkin yang kita bisa lakukan hari ini melalui media sosial
kita bisa ketemu ribuan orang, ratusan ribuan orang dalam sehari, kita bisa bicara firman, ya, dan itu bisa sampai ke telinga orang, gitu. Dan apa yang kita sampaikan juga di media sosial ini sebetulnya adalah bukan hanya untuk kita membuat orang langsung percaya ya ajaran Kristen terus langsung dibaptis di dalam sehari gitu kan, nggak mungkin. Tapi yang penting apa yang kita sampaikan itu orang lain bisa dengar, dikuatkan, dan yang paling penting kita membuat apologet itu sudah bagian dari hidup kita, udah sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab 1 Petrus 3 ayat 15 yang memberi pertanggungjawaban akan iman Kristen itu, gitu Bang. Ya, dan di akhir-akhir ini memang kita ya, terutama sebagai pengikut Kristus sangat membutuhkan gerakan-gerakan apologetika ini ya, untuk terutama memberikan pelurusan ya, dan ke atas kesalahpahaman ya, atau tuduhan-tuduhan terhadap kekristenan yang disalahartikan oleh orang-orang saudara-saudara kita yang lain. Dan menurut Bang Edwin, apa yang harus dilakukan lagi Bang ke depan untuk apologetika di Indonesia ini? Untuk apologetika ya, menurut saya apologet Kristen itu ya seperti dikatakan Alkitab, Efesus 4:5, satu Tuhan, satu iman, dan kita harus bergabung ya. Semua apologet itu harus bergabung jadi satu, dan kita harus mengembangkan apa yang kita ketahui tentang Alkitab itu. Tentang Alkitab kita jadikan apologetika itu bukan sebagai satu status, oh kita di internet, di medsos jadi apologet, tapi jadikan itu lifestyle. Ya, saya mengutip salah satu teman apologet saya sering mengatakan itu. Jadikan apologet itu sesuatu lifestyle. Jadi kita ketemu siapapun, ya kita nggak menutup kemungkinan kita bicarakan Alkitab. Kita ketemu orang di busway, di angkot, di taksi, tetangga kita, saudara kita. Supaya apa? Supaya keselamatan itu bisa sampai kepada semua telinga yang mendengar firman Tuhan itu. Karena sekarang kan banyak tuduhan-tuduhan akan apa? Akan Alkitab kita tuh dibilang udah palsu lah, ya, terus dibilang lagi Tuhan Yesus itu tidak disalibkan, ya, ada rasul-rasul yang seolah-olah mengubah-ubah ajaran. Ya kita mesti jelaskan itu. Kalau kita nggak jelaskan itu, kapan lagi? Sekarang ini era media sosial itu yang paling tepat menurut saya, gitu Pak. Karena saya juga berpendapat, kenapa apologetika atau apologet atau menginjil itu harus digalakan? Karena bagi saya mendiamkan kebodohan itu adalah suatu kejahatan. Ya, Tuhan Yesus itu jelas faktanya, isi Alkitab itu sejalan dengan sejarah, bisa dibuktikan, bukannya hanya omong kosong gitu ya. Omong kosong cuma modal percaya saja, cuma dengar percaya gitu. Tapi kalau kita bisa menjelaskan kepada orang, orang juga jadi mengerti, ya kita akan membuat orang mendapatkan keselamatan itu, kan itu amanat agung dari Tuhan Yesus sendiri, gitu Bang. Ya, dan memang benar sekali ya, kalau bisa memang apologetika itu untuk terus bisa berkelanjutan. Menurut Bang Edwin, perlu nggak sih ada satu wadah yang mempersatukan para apologet ini di Indonesia agar bisa memberikan satu pemahaman, satu visi bersama? Perlu, sangat perlu. Karena supaya kita apa? Supaya kita tidak terpecah dan kita jadi satu. Ya, di Alkitab kan juga dikatakan bahwa harus ada perpecahan di antara kamu, 1 Korintus 11 ayat 19 ya kalau nggak salah. Harus ada perpecahan di antara kamu supaya terlihat siapa yang tahan uji. Ya. Nah, kata perpecahan itu adalah dalam bahasa aslinya itu adalah heresium, atau kalau kita kenal sekarang dengan istilahnya bidat, gitu. Nah, adanya forum seperti ini, kita menyatu, kita udah bisa tahu mana sebetulnya. Orang bisa aja pakai nama ajaran, pakai nama apologet ya Pak ya. Bahkan ada sekarang itu ada yayasan yang menggunakan nama apologet, tapi bukan orang Kristen. Itu kan suatu penistaan.
Padahal apologet itu istilah dari Alkitab, 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, harus ada perpecahan di antara kamu atau harus ada bidat di antara kamu supaya dilihat siapa yang tahan uji. Kita tahu dalam sejarah Kristen itu banyak sekali bidat-bidat bermunculan, tapi ciri khasnya bidat itu apa? Lenyap. Seperti Arianisme lenyap, Sabellianisme atau aliran yang disebut Ones sekarang, terus ajaran Triteisme, Anomonisme, ajaran-ajaran itu udah lenyap. Tapi sekarang banyak juga dari mereka yang muncul dan mengatasnamakan apologet. Nah, kalau orang-orang seperti itu ya bermunculan dan ajaran yang benar itu satu, yang benar itu juga menggunakan nama apologet, kita nggak tahu mana yang benar sekarang. Ada apologet versi ajaran sesat, ada apologet yang benar. Nah, makanya untuk apologet yang benar ini kita harus mesti bersatu. Apalagi kita semua iman dalam satu, Allah Sang Tritunggal Maha Kudus. Tiga aliran besar gereja di dunia beriman kepada Allah Sang Tritunggal Maha Kudus. Itulah yang saya maksud tadi. Kita harus bersatu untuk menguatkan iman kita supaya nggak mudah diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar palsu tadi, seperti yang saya sebutkan tadi. Juga kepada sahabat Anda ini, Agatha, yang sudah mendedikasikan dirinya menjadi apologet di Indonesia, dan pesan-pesan saya buat Agatha ya mungkin. Ya, saya berterima kasih. Saya ini sebetulnya bukan apa ya. Saya juga cuma partisipan sebetulnya. Saya ketemu Agatha di medsos. Saya cuma partisipan. Yang pemilik hostnya itu adalah Agatha, dan saya menikmati apa yang diajarkan dia di dalam medsos, karena menurut saya jarang apologet sekarang wanita gitu Pak. Wanita. Yang kedua, buka kamera. Sangat jarang apologet wanita dan buka kamera dan bisa berpikir cepat. Itu yang menurut saya itu poin yang mesti disorotin, 3 itu ya. Saran saya ya teruskan ya, jangan patah semangat. Jadikanlah Agatha yang lain yang ada di Indonesia, supaya apa? Supaya misi penginjilan kita ini sukses terlaksana, supaya orang-orang mengenal kebenaran, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus gitu. Dan tetap berortodoksi ya Pak ya, karena pengajaran yang benar akan mengantarkan kita kepada peribadatan yang benar, dan peribadatan yang benar akan mengantarkan kita kepada perilaku kehidupan yang benar gitu. Ortodoksia, ortopraksia, dan ortolatri. Itu mungkin dari saya, Bang Apose. Agatha mau merespon sedikit, Bang Edwin? Ya, Bang Edwin ini memang salah satu inspirasi saya juga di dalam berapologetika, karena sedikit banyak saya belajar dari bagaimana cara merespon gitu pertanyaan-pertanyaan Muslim gitu ya. Bagaimana cara memirroring juga saya belajar dari beliau ya. Dan terutama ya, kalau dari Bang Edwin ini yang saya salut dari beliau adalah pemahaman tentang sejarahnya. Luar biasa menurut saya, yang kalau selama ini saya lihat di TikTok ya, atau selama ini saya lihat di sosial media, Bang Edwin ini yang paling out of the box, termasuk yang paling apa ya, kalau saya bilang ya, high banget gitu pengetahuannya, luar biasa. Jadi nggak hanya sejarah satu agama, tapi banyak agama gitu Pak. Sip. Oke, Bang Edwin, kita harapkan apologet di Indonesia bisa bersatu di satu wadah, dan kita berharap di waktu yang akan tidak terlalu lama lagi bisa terwujud, dan itu akan berada di tangan Bang Edwin dan Agatha serta yang lain. Terima kasih Bang Edwin atas partisipasi hari ini. Sampai ketemu. Amin. Bang berkati. Salam atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan titipan dari pendengar kita, warganet Agatha. Ini tanpa disensor ini ya. Agatha terkadang sarkas. Apakah bisa sedikit direm
dan terus menguar kasih sehingga makin banyak yang bertobat. Tetapi Agatha tetap perlu tegas juga sih gitu. Ini tanggapanmu apa, Agatha? Iya, memang saya tuh sarkas ya. Karena apa? Setiap orang yang sudah tahu kebenaran itu, dia tidak akan segan-segan menyatakan kebenaran itu. Karena gini ya, di dalam Alkitab juga dikatakan seperti ini, di Galatia dikatakan gini kan, ketika aku menyatakan kebenaran, apakah aku jadi musuhmu? Nah itu. Jadi sebenarnya sarkas saya itu tergantung masing-masing orang untuk menyikapinya. Seberapa dewasa mereka menanggapi perkataan saya gitu kan. Setiap narasi yang keluar dari saya itu sebenarnya kalau mereka tanggap dan dengan teliti, sebenarnya saya tidak sarkas. Tetapi lebih kepada, loh ini loh yang benar itu seperti ini gitu. Kadang memang live saya ini panjang sekali, durasinya agak keras gitu ya, narasi-narasinya. Tetapi kadang memang saya ada fase-fase jam-jam di mana saya memang untuk deep talk gitu. Pasti ada sesi itu, dan teman-teman itu banyak. Kak, mungkin ada sesi pendalaman iman atau lebih kepada motivasi hidup gitu. Itu juga kadang saya suka juga layani. Sebenarnya saya suka menanggapin yang seperti itu. Tetapi lagi-lagi kita juga harus lihat audiens kita ini kan dari berbagai agama, dari berbagai latar belakang pendidikan, dan dari berbagai latar belakang pengetahuan tentang agama gitu kan. Memang kita bisa lihat ya, orang itu bisa berpendidikan agamanya yang tinggi, tetapi kalau skupnya hanya di situ-situ aja, menurut mereka sudah mengetahui. Tetapi begitu, seperti kata dalam tempurung ya, begitu dibuka, mereka baru melihat dunia itu seperti apa. Yang mereka kira iman itu udah di dalam genggaman mereka, ternyata begitu mereka melihat jendela lain, ternyata ada yang lebih banyak yang harus kita gali lagi gitu. Jadi dari pertanyaan teman-teman dan saran teman-teman tadi, itu menjadi masukan dan motivasi saya untuk memperbaiki diri saya hari demi hari. Kenapa? Karena sebagai ortodoks juga kita itu harus ortopraksia, praktek hidup yang benar gitu ya. Masukan teman-teman itu pasti saya jaga dan akan mulai saya renungkan dan akan saya aplikasikan. Mengingat ini juga ya, karena kita lihat ya perdebatan di TikTok ini, Pak. Sedemikian kerasnya dan kasarnya mereka mengolok-olok iman kita. Di situ saya terpanggil untuk apa? Untuk mengcounter penyalahpahaman iman kita yang mereka tidak tahu sebenarnya gitu. Jadi kalau terlihat keras dan kasar, next time saya akan lebih soft lagi. Sip. Ya. Mantap. Ya. Terus untuk ada lagi nih, untuk hal-hal yang sensitif yang bisa mengundang delik hukum, mohon diperhatikan sehingga Agatha dan kawan-kawan bisa tetap mengudara terus. Itu harapan mereka. Jadi mungkin melihatlah, memfilter ya hal-hal yang kurang ini. Terus ada lagi nih, Agatha, tetap bijaksana dalam berapologetika sebab bangsa ini membutuhkan orang-orang seperti Agatha yang berani menyampaikan kebenaran. Diksi-diksi yang dipilih semoga benar-benar difilter, itu hampir sama ya. Ini menurutmu gimana, Agatha? Iya. Ini ya, memang kontrol diri ini penting sekali ya. Karena kita tidak pernah tahu medan yang kita lalui itu seperti apa. Tapi sebisa mungkin memang kita akan mulai mempelajari itu gitu ya. Karena memang kontrol diri itu yang paling utama. Yang kedua, kita tetap berpengertian bahwa kita menyampaikan kebenaran ini harus dengan lemah lembut dan kasih. Karena memang seperti itulah yang diajarkan. Ya kembali lagi, saya manusia biasa, lagi berproses. Semoga Tuhan juga mengampuni. Amin. Ya. Gitu. Terus ini ada lagi nih, banyak yang ingin dibantu untuk pengenalan akan Kristus. Semoga Agatha dan tim terus mempersiapkan diri sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan.
Itu pastilah ya, nanti dipersiapkan. Dan itu sudah berjalan sebenarnya. Nah, puji Tuhan, para apologetika tidak perlu menonjolkan denominasinya. Sudah benar yang dilakukan oleh Agatha, bahwa Kristen itu adalah satu, siapapun yang dinamakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Betul. Tanggapanmu gimana Agatha soal itu? Betul. Saya juga beberapa kali menyatakan itu. Saya kalau buka room, saya menjelaskan iman yang apostolik, iman yang diajarkan para rasul. Makanya saya selalu mengatakan, saya tidak tanya kamu dari gereja apa, tetapi begitu kamu mengikut Kristus, kamu adalah Kristen. Saya selalu memberikan analogi, Kristen itu seumpama anak satu kelas, semuanya kelas 4, dan gurunya itu satu, Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi mau kamu datang terlambat, mau kamu ngerjain PR, mau kamu yang baik dan yang taat, kamu tetap disebut satu kelas 4. Itulah Kristen gitu. Jadi diusahakan, dan saya juga selalu berusaha, saya itu mengajar yang saya tahu berdasarkan iman para rasul. Saya tidak mau lepas dari konteks, apalagi kita kan menggunakan Alkitab. Saya tidak mau keluar dari konteks Alkitab gitu. Karena sebenarnya sola scriptura itu memang sangat penting sekali. Agar kita itu tidak masuk kepada pemahaman yang bidat gitu kan. Seperti itu sih. Ya. Sekarang kita beralih ke hal lain. Apa pesan Agatha kepada teman-teman apologetik yang lain yang juga menonton video ini, Agatha? Oke, untuk teman-teman apologetika yang lainnya, tetap semangat memberitakan firman Tuhan, tidak jenuh-jenuh. Kita semua satu di dalam iman kepada Kristus. Semakin diperbanyak literasi, dan kalau bisa edukasi kekristenan itu sih sebenarnya lebih dominan ya. Karena apa? Orang-orang itu mau melihat jawaban kita, bukan sekedar gebuk-gebukan gitu. Tapi sekarang ini yang kita lihat kan di konten-konten ini sibuk untuk menang kalah debat gitu. Tetapi prinsip saya membuka live ini bukan untuk siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi bagaimana supaya mereka mendapatkan pemahaman yang benar tentang iman Kristen. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi pengenalan akan Allah yang benar dan pengenalan akan Kristus yang telah Dia utus, inilah yang membawa kita semua kepada keselamatan itu. Jadi ini sebenarnya poinnya saya berapologetika. Makanya dari teman-teman Kristen sendiri maupun non-Kristen itu yang bertanya, saya akan sebisa mungkin ketika mereka bertanya, mereka memahami pertanyaan mereka, dan mereka sebisa mungkin saya buat mengerti akan jawaban saya. Makanya agak terlihat alot ya, tapi niat saya untuk mereka mengerti gitu. Karena yang namanya mengajar adalah upaya untuk memberitahukan si murid supaya berpemahaman kan gitu. Jadi bukan untuk kalah menang, untuk argumentasi gua lebih keren gitu. Karena apologetika itu bukan buat keren-kerenan, itu yang pertama. Yang kedua, bukan sok jago-jagoan gitu, tetapi untuk banyak jiwa diselamatkan gitu. Itu poinnya ya, bagaimana jiwa-jiwa. Tetap semangat semua apologet ya, mau bagaimanapun cara kalian, tetapi tetap ingat kita ini tujuan utama kita berapologetika itu adalah supaya semakin banyak yang diselamatkan. Karena kehendak Allah ialah menginginkan semua orang diselamatkan. Gitu. Agatha, di setiap live kan pasti dirimu memiliki pengalaman-pengalaman ya, bagaimana orang-orang yang rindu akan kebenaran itu banyak sekali. Nah, bagi mereka yang ingin mempercayai Kristus tapi belum mengambil keputusan nih, apa saran-saran Agatha? Saran saya, belajar juga iman Kristen. Kamu compare, yang manakah Allah yang benar, Allah yang kasih, dan yang manakah Allah yang mengaku-ngaku benar dan Allah yang mengaku-ngaku kasih. Dari kedua ajaran ini kita bisa melihat. Dan yang pertama sekali ya,
kita harus mengosongkan dulu cara pandang kita gitu. Kalau ibarat ini ya, ibarat botol, kita ini mau mengenal botol yang lain, ini kita harus kosongkan dulu supaya bisa terisi gitu. Jadi kalau mau belajar itu sebenarnya kita harus mengosongkan diri, menetralkan dulu cara berpikir kita. Setelah kita tahu kedua belah pihak, kita membandingkan mana yang benar, kita akan bisa memilih. Dan saya akan yakin sekali, karena saya juga melewati fase ini, dan saya akan yakin sekali Kristus itu adalah Allah yang benar. Kenapa? Karena Dia adalah yang kasih, Dia adalah yang adil. Di dalam keadilannya, Dia juga menyatakan kasih-Nya. Allah itu tidak boleh hanya adil aja, tapi Allah harus kasih. Dan kasih-Nya itu tidak terbatas. Dan itu hanya terbukti oleh satu Tuhan ya. Dari semua agama yang saya pelajari, dari semua Tuhan yang saya kenal, hanya Tuhan yang menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan, itulah Allah yang benar. Seperti itu. Jadi kalau yang lain mungkin Maha Pengasih. Kalau Maha Pengasih, harusnya Dia tidak menciptakan manusia ini untuk mati. Harusnya Dia juga menyelamatkan kita. Karena memang tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk membagi kasih-Nya. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu bukan untuk mematikannya. Ketika tujuan Allah menciptakan manusia untuk membagi kasih-Nya, maka dengan kasih-Nya juga Allah akan menyelamatkan kita. Itu saran saya untuk yang masih mau belajar ya tentang iman Kristen, masih yang maju mundur juga kayak saya dulu ya. Tolong pelajari iman sebelumnya, pelajari juga iman Kristen. Kalian akan lihat itu. Betapa bedanya jauh sekali gitu. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus itu. Bahkan kemarin tuh ada satu ustadz juga ya, berbulan-bulan di room saya itu, dan ketika saya memperkenalkan Yesus, dia menangis. Itu luar biasa. Terakhirnya terima Yesus. Dia lagi bergumul juga dengan dirinya. Dan kata saya, coba Pak bandingkan gitu. Apakah kamu memperoleh keselamatan di dalam Allah yang belum membuktikan? Karena itu, saya suka sekali berlogika ya. Kalau kita mengimani Tuhan, maka kita berharap Dia menyelamatkan kita kan. Karena tujuan manusia itu beragama atau bertuhan itu kan ada harapan yang kita gantungkan kepada sesembahan kita gitu. Nah, kalau kita pun menyembah Tuhan tetapi kita tidak mengenalnya, apalagi kita menaruh pengharapan kita. Jangan kan gitu. Kita saja kalau mau menjalani hubungan ya, kalau kita tidak tahu tujuan kita di akhir itu seperti apa, ya untuk apa kita menjalani hubungan yang gak jelas alurnya gitu. Seperti itu sih untuk teman-teman semuanya yang sedang mencari Tuhan, semangat dan tetap mengandalkan logika juga hati. Karena kalau Anda hanya mengimani kosong saja, Anda tidak akan menemukan siapa Tuhan yang benar. Gitu. Ya. Terakhir, Agatha, agar orang Kristen termasuk yang God lovers yang mendengarkan video ini agar tetap kuat iman mereka, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen ini? Oraet labora, belajar dan berdoa. Itu tidak boleh berhenti ya. Untuk teman-teman Kristen juga ya, saya juga banyak melihat ya, ada ratusan bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu, karena setiap hari saya live itu ada puluhan ribu yang masuk room saya, dan banyak sekali yang belum mengenal siapa Allah Tritunggal, siapa Kristus Yesus, dan apa tujuan Dia ke dunia ini. Banyak sekali. Jadi untuk teman-teman Kristen, kenapa saya juga buat live seperti itu ya, ini salah satunya menguatkan teman-teman Kristen ya, yang mungkin hidupnya itu beragama namun hanya sebagai rutinitas, atau menjalankan agama turunan gitu kan, hanya sekedar gitu. Dan akhirnya apa? Di ujung jalan ketemu dengan yang beda agama, pindah agama ya. Yang tidak berpengetahuan tentang iman Kristen, akhirnya apa? Banyak yang agnostik, ateis gitu. Bahkan banyak yang menjerumuskan dirinya kepada kehidupan yang di luar dari apa yang diinginkan Tuhan Kristus. Karena kita ini semua yang percaya kepada Kristus disuruh dan diperintahkan untuk
menjaga kekudusan dan kerjakan keselamatan itu. Jadi untuk teman-teman Kristen, harapan saya, mari kita sama-sama belajar dan mengenal Tuhan dan apa maunya Tuhan. Minimal dari kita mengenal Allah yang benar, kita tahu cara menyembah dan berdoa yang benar. Sehingga apa? Kita menjalani hidup kita itu dalam praktek hidup yang benar. Itu tadi. Jadi jangan patah semangat, karena memang banyak ya Pak ya, yang ke room saya itu yang, Kak, aku selama ini nggak tahu loh Tuhan Yesus itu anak Allah, aku kira Bapa gitu kan. Banyak, Kak, aku nggak tahu loh, ternyata Tuhan Yesus itu Allah yang jadi manusia, aku kira lagi cosplay gitu. Itu banyak sekali ya. Kak, aku kira Tuhan kita 3, bahkan ada lagi yang bilang gitu loh. Ini gimana gitu. Makanya kata saya juga rindu untuk semua teman-teman Kristen ini memiliki pemahaman atau pengenalan tentang Allah Tritunggal itu. Karena syarat hidup kali itu tadi Pak, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu tidak diutus oleh Sang Bapa, kita tidak akan mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak akan beroleh hidup kekal. Itu dia. Jadi untuk teman-teman Kristen semuanya, jangan pernah skip ya live saya. Iya, betul. Walau tiap hari saya marahin, biar bagaimanapun ya kita sama-sama belajar. Saya juga masih terus belajar. Untuk semua teman-teman Kristen di sini, tidak ada yang mengajar, tidak ada yang diajar, karena kita semua murid. Semua yang satu di dalam Kristus, kita adalah murid yang sampai sekarang ini dan sampai kita menemukan ajal kita nanti, ya kita ini masih dimuridkan, terus menjadi murid. Gitu. Semangat terus di dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Dan ini ya, ini juga harapan saya, ada teman-teman Kristen juga ya dari saya ini yang mereka juga buka room gitu, buka live gitu. Harapan saya ya, sampai di tahun ke depan ini ya, minimal ada 30 room yang tetap stay live itu, yang mengajar gitu. Nggak perlulah counter-counteran apa, debat-debatan gitu. Yang penting ngajar. Tapi ingat, mengajarkan yang benar. Itu dia kuncinya, itu mengajarkan yang benar ya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.